Nah, boleh jadi dan bisa diaminin dulu dari sekarang. Kalau Ole ini akan disumpah barengan sama Pascal Struijk, Jero, Jaden, Mauro Zelstra, dan 2 nama pemain muda, Dion Mark, serta Tim Geppens. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, selepas ada 7 nama pemain keturunan yang akan dinaturalisasikan untuk bergabung dengan timnas Indonesia, dan masing-masing kita sudah cuba ingin meneka siapakah nama-nama itu, dan kalian sudah pun banyak berkomentar di kolom di bawah di video sebelum ini terkait dengan nama-nama itu. Ada di antaranya nama Mauro Zelstra, Jero Redewell, Ian Maatsen dan sebagainya guys. Jadi kita pun tidak mengetahui secara resminya siapakah nama-nama tersebut. Mungkin orang yang terdekat dengan PSSI yang mengetahui siapakah nama-nama itu. Yang pentingnya dan yang sudah sahihnya adalah Oli Romeni yang sudah ketemu dengan Bapak Erick Thohir dan menyatakan keinginan untuk membela timnas Indonesia. Dan sekarang ini berkas dan juga prosesnya akan dipercepatkan. Sekarang ini tengah menunggu kelulusan daripada Presiden Pak Prabowo Subianto. Jadi tinggal kelulusan ataupun pengesahan daripada Presiden, barulah boleh Oli Romeni ini naturalisasikan mengambil sumpah WNI terkait dengan beliau bermain dengan timnas Indonesia ini. Jadi beliau merupakan keturunan Indonesia, kalau tidak silap daripada Medan ya. Mungkin kalian boleh betulkan guys daripada mana Oli Romeni ini keturunannya. Dan sekarang ini apabila Oli Romeni ingin bergabung dengan timnas Indonesia, sudah pasti yang lain akan menyusul ya. Yang lain akan menyusul juga ke Indonesia. Dan kedatangan Oli Romeni ini sebenarnya ini yang paling ditunggu-tunggu oleh semua supporter yang ada di Indonesia. Bukan saja PSSI ya, bukan saja dalam timnas Indonesia itu sendiri, tetapi netizen dan juga supporter, fans, fanatik Ultras Garuda La Grande menantikan seorang sosok penyerang yang bisa membantu Orat Mangun dan juga Rafael Struijk, dan seorang penyerang yang punya talenta dan kehausan gol. Itu yang penting. Bila dia pegang bola, pertahanan lawan akan menjadi ketar-ketir. Ini Oli Romeni lah. Dia punya talenta ini, kesemuanya ada dengan dia. Jadi pemain-pemain lain grade A yang ada di Eropa sudah pasti akan menyusul apabila datangnya Oli Romeni ini. Pengaruhnya ini agak berbeda sedikit guys dengan pemain-pemain keturunan yang lain. Dia punya aura yang tersendiri ya, untuk menarik lagi lebih ramai pemain keturunan lain. Oke, ini yang saya ingin reaksi pada hari ini guys. Antusiasmenya gila. Aku dianggap pahlawan, itu kata Oli Romeni. Dan Oli ajak pemain grade A segera nyusul. PSSI mod borongan. Yuk, apa di sebalik video ini? Kita nonton bareng guys. Profesor Toha ini antara paling termahal, 52 miliar. Setelah berhasil menaturalisasi Kevin Dix, PSSI kembali berhasil mendatangkan Oli Romeni yang ketika laga Indonesia versus Jepang tampak berada di Jakarta. Ini Oli Romeni, dan tak guys. berselang lama muncullah foto Pak Ketum bersama penyerang FC Utrecht yang menandakan proses naturalisasi Ole udah mulai diproses. Namun menurut Menpora, berkas Ole ini masih sedikit tertunda lantaran menunggu ACC dari Pak Prabowo selaku presiden. Nah, semua hal tersebut sangat nyambung dengan viralnya foto 7 nama pemain naturalisasi. Ini guys, 7 nama di meja Sekjen PSSI Yunus Nusi. Di mana tak sedikit yang berasumsi kalau PSSI akan melakukan mode borongan karena masih ada nama-nama lain seperti Jero. Tengok guys, nama tuh ngam di atas meja tuh ada senarai pemain naturalisasi pemain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi nama dia itu macam kabur-kabur ya. Macam tak berapa nampak guys dia punya nama ini. Jadi mungkin kalian ada yang tajam matanya melihat siapakah nama-nama itu. Itu yang kita
komentar di bawah guys, siapa nama itu yang jelasnya. Dan Pascal Strike dan Mauro Zelstra. Yap, Ole sendiri sebagaimana yang diceritakan Pak Arya Sinulinga Ini dalam Arya Sinulinga. podcastnya, benar-benar merasa tersentuh dengan sambutan publik tanah air yang ibarat kata menganggap dirinya sebagai pahlawan. Dan itulah yang membuat Ole makin merasa dihargai. Tengok ia Ole request ingin main bola di bareng bocil-bocil di bocil-bocil. lapangan terbuka. Ya, bagi Dengar- Ole sebagaimana dengar-dengar seperti ini yang anak yatim. dikatakan oleh Pak Erik, kalau ia merasa yakin dengan proyek PSSI yang ingin membuat sepak bola Indonesia maju dalam hal apapun, maka dari itu boleh jadi Ole dalam tanda kutip mengajak pemain-pemain lainnya yang kabarnya juga udah dihubungi PSSI untuk gak usah ragu-ragu. Karena secara umum timnas Indonesia udah mengarah ke arah yang sangat positif. Dan bukan tak mungkin peluang untuk lolos ke Piala Dunia itu benar-benar nyata adanya. Benar-benar nyata adanya guys. Kalau sudah ada nama di meja sekjen itu benar-benar nyata adanya. Hanya tinggal menunggu masa lagi guys. Dan prosesnya itu gimana, sama ada cepat ataupun lambat, itu yang kita nantikan bersama. Harus diakui, bergabungnya pemain-pemain seperti Martin Nah, ini Haas, Misil Tom Gus. Haye, Chase, Calvin Verdong, Traktar Oratmangun, Misil Kers, dan Kevin Dix membuat citra timnas Indonesia makin naik, termasuk membuat para pemain grade A menjadi tambah yakin bergabung ke timnas setelah merasa tim ini udah banyak diisi pemain berkualitas. Yap, bergabungnya pemain-pemain tadi soal jadi bukti kalau pemain yang diprediksi bakal sulit dinaturalisasi pada akhirnya bisa kok bergabung, yang mana itu juga menjadi bukti kalau tekad PSSI untuk menciptakan tim nasional yang kuat sungguh nggak main-main. Yap, satu nama baru seperti yang kita tahu, 99% udah terpatri dalam diri Ole Rumini. Nih, Ole Rumini. Striker 24 tahun yang selama ini emang jadi idaman publik tanah air. Maka 24 tahun masih muda guys, saat masih laga muda. versus Jepang beneran disambut sukacita layaknya pahlawan. Walaupun muncul sedikit kekhawatiran ketika Ole tampak sedih gimana gitu melihat Indonesia dihajar Samurai Biru 4-0. Namun menurut Pak Erik, keyakinan Ole pada Indonesia benar-benar udah 100%. Sehingga ya bisa dikatakan proses Ole ini tinggal menunggu waktu aja. Dan ngomongin kecintaan Ole pada Indonesia, Pak Arya Sinulinga dalam podcastnya mengatakan ya emang Ole beneran jatuh cinta sama Indonesia sejak pertama menginjakkan kaki di sini. Kemudian soal video Ole yang main bola sama bocil-bocil di lapangan kecil, kata Pak Arya itu juga Ole sendiri yang minta. Yang mana artinya Ole ini benar-benar sangat humble dan hayolo. Bagi kalian yang sebelumnya udah ngata-ngatain Ole di sosmed, buruan deh minta maaf. Intinya apa yang disampaikan oleh Pak Arya ataupun Pak Erik udah menggambarkan jelas soal keseriusan Ole untuk membela timnas Indonesia. Mantap. Ya kalau Dion sama tim targetnya itu sama. Mungkin kalau bisa lebih cepat dari Ole. Karena kalau Ole udah pastikan kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat tim nasional bulan Maret. Makanya kemarin setelah pertandingan saya ketemu Ole, ya kan, di luar kebiasaan saya. Biasanya kan ketemu datang gini-gini, saya nggak mau. Karena Ole, saya ngeliat orangnya sangat serius, ya skillnya sangat tinggi, bahkan kecintaan dia sama Indonesia kan kalian bisa lihat. Tiba-tiba main sepak bola lah dengan bola plastik, kecil segala. Ya saya rasa sesuatu yang out of the box gitu. Makanya kemarin setelah pertandingan saya tanyakan lagi, kita kalah loh 4-0, yakin? Yakin. Dia bilang, yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Wah, Ya kan? Nah, tinggal bagaimana komposisi tim semua bisa berjalan dengan baik. Saya bilang, saya rasa kita sudah memperkuat tim ini dengan baik. Jadi kalau Ole nanti benar-benar gabung di bulan Maret, ya missing pieces yang kalau kita lihat berulang-ulang banyak sekali. Kita waktu itu lawan Irak, di babak pertama kita sudah nekan, tidak bisa gol, di babak kedua kita kena, kan ya memang missing piecesnya salah satu ya di striker ini. Dan terima kasih Ole, walaupun dalam situasi tim nasional kita tertekan, dia masih punya komitmen. Jadi ya ini merah putih juga. Ya, dari Medan, mungkin anak Medan. Nah, dari Medan guys ya. Ini, Pak fighter juga. Selama 2 bulan. Sementara itu, terkait berkas-berkas Ole, Pak Menpora mengatakan kalau berkas Ole ataupun Dion dan tim Gepens masih menunggu arahan dari Pak Prabowo selaku Presiden. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Menpora sejatinya sangat berhubungan
dengan kertas sakti berisi 7 nama Kertas naturalisasi yang sakti sengaja ya. nggak sengaja terspill di meja Yunus Nusi. Aduh, nggak nampak. Jelas juga berdasarkan nama dia guys. pemain-pemain yang Tengok masuk, guys. ada yang bilang kalau di dalam daftar itu Ay, ada nama-nama pemain adakah? seperti Jero, Mauro Zelstra, ini. Jadon Osterwolde, dan Pascal Oh, Struijk, Pascal yang mana Struijk artinya dengan kemungkinan Mauro besar Oke lah. banyak yang memprediksi PSSI akan melakukan mode borongan akhir tahun. Ya istilahnya biar praktis lah, sekalian rapat DPR 7 nama sekaligus biar gak bolak-balik nunggu. Gimana? Terus 7 Masuk nama akal? sekaligus ya. Harusnya sih iya. Walaupun sekali lagi itu baru sebatas opini. Di sisi lain, apa yang dirasakan oleh Ole terkait sambutan luar biasa yang ia dapatkan secara tersirat bisa juga jadi semacam bukti atau ajakan kepada pemain grade A lainnya untuk ayo buruan gabung, gak usah banyak pertimbangan Confirm lagi. sudah Hal oleh yang Romain ini. wajar karena apa yang dirasakan Confirm kan, oleh guys? Ole sebelumnya juga udah dirasakan oleh pemain-pemain lain yang udah duluan gabung. Kevin Dix misalnya, setibanya di Denmark, Kevin menceritakan pengalaman soal debut bagi Indonesia. Meskipun ia sedikit kecewa karena harus cedera di babak pertama, plus Indonesia harus menyerah dari tim unggulan Jepang 4-0. Namun secara umum, itu adalah perasaan yang sangat membahagiakan dalam hidupnya, terutama ia sudah pasti soal passion dari publik tanah air kepada timnasnya. I'm doing fine. It's getting better. Kevin Dix. Fortunately, I got injured, but that's also. I think it was a whole nother world, a whole nother experience. Something Sesuatu yang aku banggakan karena aku menjalani debut. Tentu saja tidak menyenangkan untuk mengalami cedera, tetapi aku masih menikmati apapun terjadi di sana, menyanyikan lagu nasional, berada di stadium besar untuk pertama kalinya. That is sangat spesial ya. Yap, apa yang dirasakan oleh Kevin soal sensasi menjalani laga di GBK. Berada di stadium besar ya. Membuat Ole sangat tidak sabar. Gak cuma Ole, bahkan Messilgers pun juga sangat menantikannya. Karena semua tahu, ia batal debut di GBK karena harus menjalani pemulihan. Nah, boleh jadi dan bisa diaminin dulu dari sekarang. Kalau Ole ini akan disumpah barengan sama Pascal Struijk, Jero, Jadon, Mauro Zelstra, dan 2 nama pemain muda, Dion Mark, serta tim Gepens. Dan mudah-mudahan semua prosesnya lancar sehingga Maret mereka udah bisa mudah-mudahan lancar. away ke Australia lalu menjamu Bahrain di GBK. Kalau mereka berani datang sih. Kalau nggak berani ya udah lumayan dapat giveaway 3 poin kan gitu. Euforia. Ini di stadion GBK ini guys, gila Sejarah lawan Arab Saudi bisa menang ya Indonesia. Betul-betul. Tapi memang ramai yang menjangkakan Indonesia menang. Selepas 40 tahun tim Asia Tenggara tidak pernah menang. Ya, terlepas dari apapun, sembari kita menunggu soal pemain baru yang akan dikebut, ada baiknya kita sambut dulu ajang paling luar biasa bagi handuk mania and friends. Apalagi kalau bukan Piala AFF. Oh, Piala AFF guys, tahu, bulan Desember. Besar pemain yang dipanggil di ajang ini adalah mereka yang kategori U22. Maka dari itu, menarik nih kalau tim ini bisa berbicara banyak di ajang ini. Mengingat lawan yang dihadapi levelnya pemain senior. Ya entah apapun hasilnya dan kalau bisa sih juara. Namun yang paling utama adalah menyiapkan mesti juara guys. Dan itulah yang memang direncanakan oleh Coach Shin. Jadi kalau ada yang bilang Coach Shin ini cuma bergantung pada naturalisasi, terus buat apa beliau dulu melakukan potong generasi? Perihal pemainnya yang sekarang tersisa cuma Rizky Ridho, Egy, Witan, Arhan, Asnawi, Sananta, Hoki Caraka, hingga Hernando. Ya udah, berarti emang mereka yang di mata Coach Shin masih mampu menjaga standar yang ada. Intinya, kami mendukung Paul, penunjukan pemain U22 ini. Hitung-hitung nyiapin tim buat SEA Games 2025. So, semoga aja Piala AFF yang super mewah ini bisa jadi ajang yang pas untuk mengembangkan potensi pemain muda Indonesia. Oke guys, pengaruh Ole Romain ini memang besar juga kalau diikutkan daripada status beliau sebagai penyerang yang berkaliber dan top, antara yang penyerang top di Eropa itu. Dia merupakan pemain yang paling kualitas daripada skill individunya. Saya melihat banyak dia punya video-video dalam YouTube guys. Skill-skill individunya dan cara latihannya dia lebih ekstra lagi daripada yang lain. Maksudnya
dia latihan bukan saja dipandu oleh pelatih, tetapi dia sendiri ada kreativitas untuk latihan secara individual sendiri. Itu dia punya ekstra latihan dia. Sebab itu dia menjadi pemain yang antara punya skill yang baik, dan daripada beberapa perlawanannya dia mencetak beberapa gol yang sangat-sangat cantik. Kalau kalian bisa lihat di YouTube lain cara skill Oli Romeni itu, kalian akan nampak bagaimana cara dia bermain, kelajuan, kecepatannya, staminanya, dan juga skill individunya itu yang senang untuk kita lihat, nyaman. Dan ini sekarang ini guys, saya melihat ya dukungan daripada supporter dan juga fans yang ada di Indonesia ini sangat luar biasa pada ketika ini. Dukungan kepada PSSI, kepada Timnas Indonesia, ini yang tidak pernah ada sebelum ini. Saya jangkakan begitu guys, karena sekarang ini di bawah kepimpinan Bapak Erick Thohir, semua rakyat Indonesia yang dulunya tidak berapa minat kepada bola, sekarang ini menjadi minatnya bertambah. Minatnya mendukung Timnas Indonesia itu kita dapat lihat daripada segi kedatangan ke stadion, penuh, full stadion. Kemudian di luar stadion disimpan layar yang besar juga full di luar itu. Dan di mana-mana tempat di Indonesia ada nobar ketika Indonesia melawan mana-mana tim. Jadi ini nampaknya dukungan yang sangat luar biasa, sangat keren guys daripada fans Indonesia. Dan bukan saja dukungan kepada PSSI ya, tetapi dukungan kepada pemain, dukungan kepada pemain itu sendiri ya, di mana follower pemain semakin meningkat sampai jutaan follower guys. Itu yang mengkagetkan para pemain ini yang datang ke Indonesia. Belum lagi bergabung, tetapi mereka sudah pun kaget melihat follower mereka begitu cepat mendadak naik, terutama follower di media sosial, di Instagram, Facebook dan sebagainya. Jadi proses naturalisasi mengambil sumpah WNI ini mudah-mudahan dapatlah dipercepatkan. Ada 7 nama di meja sekjen itu. Mudah-mudahan nama-nama ini cepat diproses, karena pemain-pemain yang berkualitas seperti ini. Dalam bulan Maret ini akan ada lagi 2 perlawanan, Indonesia melawan Australia di Australia dan juga Indonesia melawan Bahrain di Bahrain. Jadi target melawan Bahrain itu full point ya, 3 poin. Jadi perlunya ada pemain-pemain keturunan ini, pemain-pemain diaspora ini yang bisa bermain melawan Bahrain dan Australia nanti. Dan sekurang-kurangnya main di Australia itu dapat juga poin, sama ada 1 poin. Kalau bisa menang lagi bagus sebenarnya, bonus untuk Indonesia. Dan hanya perlu mengalahkan Bahrain dan China lagi nanti di GBK. Dan itu insya Allah jika pemain semua dengan kebugarannya, dengan staminanya yang baik, kemudian tactical Sinteyong bermain menyerang, pressing cepat, dan juga tidak melengah-lengahkan waktu, dengan tempo permainan itu laju, insya Allah Indonesia bisa mengalahkan China dan Bahrain di GBK nanti. Jadi dukungan beramai-ramai insya Allah lawan Bahrain itu nanti pada bulan Maret di tanggal 25 itu ketika bulan Ramadan. Kalau saya tidak silap itu pada 26 Ramadan guys. Jadi kalau kami berencana untuk ke sana, insya Allah lah mudah-mudahan. Tetapi masih dalam perencanaan guys, karena ketika Ramadan itu mungkin agak sibuk sedikit ya, menyiapkan. Hanya tinggal beberapa hari lagi untuk menyambut Syawal, Hari Raya Aidilfitri pula. Jadi mudah-mudahan lah, kita doakan segala perencanaan ini akan berjalan dengan lancar. Oke guys, sambil di hujung minggu ini, kalian jangan lupa komentar juga di ruang kolom di bawah, like, share dan komen juga ya untuk channel Askalan Studio. Mudah-mudahan kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Teruskan menonton Askalan Studio dengan berita-berita terbaru dan juga pandangan-pandangan daripada saya sendiri terkait dengan Timnas Indonesia ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalan Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalan Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami, Askalan Studio.
Askalani Studio.